Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai Jaban Jero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, ketemu lagi di acara Sanggar Seni Bagaskara, ngobrol santai Jaban Jero. Wah. Dan kali ini bareng orang yang gede banget, gede dur, kuat dan tahan lama. Ya, ini dia si Bob Kendanger Jahanam. Ya. Kendang Jahanam apa Kendang Jahanam? Si Bob Kendang Jahanam. Si Bob Kendang Jahanam, ya. Dan ini adalah luar biasa sekali dan saya tahu persis perjalanannya gimana ya? Perjalanannya sangat miris. Perjalanannya sangat miris dan kita bakal ngobrol banyak sama Bang Sibob Kendang Jahanam ini dari nol sampai di titik ini. Yang hari ini luar biasa jobnya, yang hari ini keliling kemana-mana dan pastinya prestasinya juga nggak kalah sama yang kemarin-kemarin ngisi di Jaban Jero. Ini di Jaban Jero ke-12, Bob. Jadi gua ini saya nih ya, jadi keberapa ini? 12. Ke-12 ya. Dan ini sekali. dengan tema memilih hidup bersama kendang. Sebelumnya kenalan dulu dong, Bang Bob. Halo teman-teman Sanggar Seni Bagaskara. Saya si Bob Kendang Jahanam. Hari ini diundang sama Mas Bagus. Beliau adalah senior saya ini. Wah, ini suhu. Wah. Suhu saya sebenarnya adalah Ini Mas Bagus. Master adalah Mas Ya, Sibob. Master Limbat. Terima kasih Mas Bagus sudah diundang di acara Jaban Jero ini. Ya, sama-sama. Siap. Dan pastinya kita Sanggar Seni Bagaskara juga terima kasih sekali karena Bang Sibob ini sudah berkenan hadir mengisi di acara Jaban Jero yang ke-12. Wah, udah banyak ya. Keren. Dan saya tuh mengikuti dari 1 sampai 11 kemarin. Terakhir itu Pak siapa ya? Pak Suwaryo. Pak Suwaryo itu beliau adalah seniman hebat juga ya. Wah, seniman Dan hebat. yang datang ke sini orang-orang luar biasa. Makanya saya minder ini. Saya itu siapa? Kok diundang ke sini gitu. Tapi yang jelas si Bob ini dia itu punya sesuatu hal yang nggak dimiliki banyak orang. Nah, ini kita bakal ulik nih di malam hari ini ya Bang Bob ya. Siap. Kalau mulai berkesenian itu emang langsung ke kendang apa gimana, Bang? Enggak, dulu saya malah enggak mengenal dunia perkendangan saya. Dulu itu di musik itu band-bandan. Oh, gitu. Terus band-bandan? Iya. Dulu saya band-bandan, terus kan dulu musim-musimnya band-band itu kan. Nah, dari band-bandan itu saya kayak merasa enggak di situ faknya gitu. Dan saya mau menemukan warna baru yaitu dunia karawitan. Oh, dunia karawitan. Oh, malah setelah band-bandan itu berarti umur berapa itu? Saya awal-awal SMA. Berarti Awal-awal umur SMA. 16 ya. Sekitar 16-an ya. 16, 17, 16, 15 ya. Itu ngeband di mana itu? Jogja, ya, Di Jogja. Karena Oh, di sekolahnya dulu kan di Jogja Oh. dan teman-teman Jogja, teman-teman SMA itu kan alhasil dari kegabutan, dari genjrengan-genjrengan itu kita bikinlah sebuah band dan kita ngisi kayak di Jogja itu kan rutin ya, misalkan ada acara SMA itu kan pasti ngundang dari SMA lain. Nah, seperti itu kita ngisinya seperti gitu. itu sih. Jadi di Jogja ya ngeband, kemudian setelah itu kok ke Karawitan? Itu gimana ceritanya? Nah, itu saya sekolah di Karawitan karena sekolahnya itu di Karawitan, belajar di Karawitan. Saya di situ menemukan warna baru, Karawitan musik Jawa, dan di situ ruhnya saya belum ke kendang. Oh, ruhnya belum ke kendang. Belum ke kendang. Berarti apa dulu itu? Saya di gamelannya, Oh, di gamelannya. tapi di Balungan itu istilahnya, di Balungan. Semakin kesini karena terbiasa ngelihat, kok asik ya, kayak di Karawitan itu kendang itu kayak ruhnya dia itu ibarat bis, dia itu yang supirnya. Oh, Gitu. berarti kalau di Karawitan itu kendang itu paling inti ya? Peran penting. Peran paling penting Peran ya? paling penting itu kendang. Soalnya mengatur ritme permainan,
terus kayak mau tempo segini itu dari Kendang, itu awalnya yang itu Kendang. Gitu ya. Terus kemudian si Bob tertarik ke situ ya, tertarik untuk menjadi kendangers dan mulai fokus ke kendang berarti tahun berapa, Bu? Tahun 2013. 2013, sekarang 10 tahun ya. 10 tahun. 10 men, ya bukan waktu yang singkat ya. Dan 2013 itu belajar di sekolahnya di mana sih? Spill dong. Sekolahnya SMKI Yogyakarta. SMKI. Nih buat teman-teman SMKI Yogyakarta jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Wah ya, ini dia Bang Sibob. Kemudian fokus ke kendang itu dari SMKI itu. Ya, terus setelah lulus dari sana, saya ambil kuliah di ISI dulu. Kuliah di ISI, terus semester 4. Tapi saya resign memutuskan karena dari kegiatan-kegiatan itu kan banyak yang tertunda, maksudnya Mas Bagus, banyak yang nilai C, nilai D gitu. Karena apa? Karena saya sering ikut pentas kesana kesini, akhirnya di situ saya tidak mampu menguasai pelajaran. Sing harusnya besok saya kuliah, saya nggak berangkat kuliah. Oh, karena banyak kegiatan ya. Kegiatan. Wah, luar biasa. Tapi gini sih, apa namanya, memang banyak sih seniman-seniman yang memang begitu. Dia itu terlalu banyak job, kemudian sering keluar, sering berkarya, akhirnya terbengkalai. Tapi bukan berarti malas, bukan ya? Bukan berarti itu malas sekolah, kuliah gitu, bukan ya? Bukan. Itu karena kalau saya pada sekolahnya agak terusin di Unsik Wonosobo. Oh iya. Oh iya, di Unsik. Teman-teman Unsik Wonosobo, jangan lupa like, komen, subscribe ya. Waduh, di Unsik ngambil jurusan apa? Dari seni ke ekonomi manajemen, nyambung nggak Mas Agus? Sebenarnya sih kalau nyambungnya nggak linier ya, tapi linier juga sih, karena di dalam kesenian juga kita kadang apa namanya, dalam memanage sesuatu itu juga penting. Bener. Ya. Jadi kuliah di ekonomi manajemen, jadi ilmunya yang kita ambil gitu kan? Ilmunya yang kita ambil untuk mas, dan sampai hari ini di titik ini. Dan ini sering sekarang lagi laris-larisnya ini kalau musim wedding, musim apa ini nggak pernah berhenti, sampai pengen ngedatengin ke sini aja itu butuh waktu. Janjian itu bukan cuma 1, 2, 3 kali. Susahnya bukan main ya. Karena di rumah nggak ada paketan itu sebetulnya. Artis kere ya. Artis kere, pura-pura. Nah, terus gini Bang Sibob. Iya. Apa namanya? Yang paling berkesan selama berproses 10 tahun di Kendang ya, terutama, walaupun sebelumnya ngeband, kemudian di Karawitan, pegang gamelan. Yang paling berkesan itu gimana, Pak? Berkesan untuk saat ini sih ya. Karena kesan-kesannya itu luar biasa Mas Bagus. Apalagi kalau di acara-acara weddingan itu kan, acara-acara weddingan itu kan banyaknya kan orang-orang desa, orang-orang desa, dan itu meminta, yaitu dari saya dulu belajar Karawitan, terus sekarang di dunia elektron organ tunggal ya katakanlah gitu kan, itu banyak dari mereka yang meminta lagu-lagu langgam Jawa gitu kan. Nah setidaknya, saya ini sudah menguasai nih dalam lagu-lagu langgam Jawa itu kan. Oh ya udahlah, sikat aja gitu. Itu kesan-kesannya luar biasa karena ternyata di desa-desa terpencil, bahkan yang jalannya aksesnya pun tidak mudah itu untuk datang ke situ, mereka masih menyukai lagu-lagu Jawa, yaitu berupa langgam Jawa, dan itu untuk saat ini memang benar-benar langka sih, bagus. Langka. Jadi memang apa namanya, budaya ya, itu kita bicara masalah budaya Jawa itu sudah semakin terkikis dengan perkembangan zaman. Dan ini loh, keren loh, ada pemuda yang notabene itu orang-orang banyak yang meninggalkan, tapi si Bob ini dia fokus di itu, kemudian dia pengen bener-bener apa namanya, melestarikan lewat kendangnya itu. Tapi kok banyak yang bilang nih, banyak ketika saya ngupload nama Kendang Jahanam gitu, itu banyak yang bilang, wah namanya
medeni, Medeni. menakutkan. Semedeni orangnya gitu. Enggak lah. Enggak. Ini gemoy lah. Gemoy lah ya. Gemoy. Mirip Pak Prabowo nggak sih? Ya kan? Mirip Pak Prabowo ya. Wah. Dikira kampanye. Dikira jangan. Nggak boleh, kampanye nggak ya. boleh. Ini mirip Anies ya, itu kameramennya mirip siapa lagi sih? Pak Ganjar. Pak Ganjar. Udah, ya. biar adil semuanya kita Biar sebut. adil. Kita nggak bicara politik. Siap. Tapi serius, ini gemoy ya orangnya ya. Dan gini, apa namanya Bang Sibob, apa namanya? Dalam melestarikan lewat Kendang Jahanam, terus namanya kenapa sih disebut Kendang Jahanam? Itu dulu awalnya itu ya saya kurang tahu sih Mas. Kenapa dipanggil gitu? Karena saya mungkin dari cara ngendangnya itu terlalu energik mungkin. Oh. Saya kan karakternya energik kalau saat main gendang, lain daripada yang lain. Kalau yang lain kan cuman monoton kayak gitu, dan itu salah satu kayak apa ya Mas, mengeklaim kita itu kayak gini gitu. Jadi nama Kendang Jahanam itu bukan serta-merta si Bob pengen ngasih nama kendangnya itu Kendang Jahanam, itu bukan. Bukan. Jadi banyak orang Yang kemudian menilai, wah keren ini. Nah terus mereka ngasih sebutan si Bob Kendang Jahanam. Oh, Jahanam memang kamu gitu. Jahanam. Wah, keren ya itu soalnya serius. Waktu itu sempat saya ngupload status si Bob Kendang Jahanam itu, kemudian banyak namanya medeni, namanya ya namanya Jahanam itu kan medeni ya gitu. Menakutkan, medeni itu menakutkan, bahasa Indonesianya itu menakutkan, serem. Nah itu medeni. Nah itu banyak yang berkata seperti itu, tapi ternyata sebutan itu bukan serta merta si Bob ngasih nama itu, tapi itu adalah pemberian branding dari orang-orang. Ya gitu. Nah terus enjoy dengan nama Kendang Jahanam sekarang. Enjoy. Dan nama si Bob pun itu bukan nama asli saya Mas. Oh iya, kenalin dong nama aslinya si Bob. Si Bob itu nama panggung ya teman-teman. Bukan nama panggung. Bukan juga. Nama ayah. Oh nama. Dulu kan waktu SMP kan ada tuh kayak olok-olokan kita. Ayah kamu ini Parjo, kamu anaknya Parjo. Akhirnya kamu dipanggil Parjo gitu kan. Dan nama ayah saya itu si Bob, benar, Sumarlan dulu, karena Bob Marlan gitu. Karena terinspirasi dari Bob Marley. Dan dipanggilnya Bob Marlan. Itu udah dari kakak-kakak saya itu Bob semua. Dan nggak tahu ya, karena dari SMP tersebut dan dikasih wahyunya ke saya, itu Bob itu mancing ke saya dan jadi nama panggung sampai sekarang. Jadi si Bob itu apa namanya, nama warisan dari ayah. Karena ayahnya dapat sebutan dari orang-orang Bob Marley. Karena namanya Sumarlan. Bob Marley gitu. Bob Marlan. Terus diwariskan ke, namanya aslinya siapa? Saya namanya Agus Prastio. Itu Nggak Jawa banget. Korelasinya ya beda jauh ya, si Bob Agus Prastio. Jauh sih. Tapi ya memang ini nama warisan dari ayahnya, dan ini menjadikan rezeki. Benar sekali Mas Agus. Benar sih? Benar sekali, menjadikan rezeki buat saya. Wah. Setelah dapat nama si Bob itu yang dirasain apa? Ya bangga aja sih, kayak itu nama orang tua, terus nama turun temurun, kayak terah dari kakak saya kan 5 bersaudara. Nah, dari kakak-kakak itu sendiri itu udah Bob semua, tapi yang dipanggil Bob bener-bener sampai sekarang itu saya, si Bob itu bener-bener. Dan itu hampir seantero, terutama di Kabupaten Wonosobo ya, itu bahkan sampai ke Kendal, Brebes, kemudian Tegal pernah ya, di Tegal, kemudian kemana-mana itu si Bob, itu banyak yang tahu si Bob ya. Dan ini kalau yang pengen ngejob si Bob ini lewat mana Bob? Saya kebetulan Mas Bagus aja lah, karena ini di channelnya Mas Bagus. Nanti kalau yang mau ngejob saya via Mas Bagus. Iya. Enggak, kemarin kan kita bintang tamu yang lain juga Instagramnya apa, kemudian
Mungkin kalau pengen nyebut nomor WhatsApp juga silakan atau mau apa itu sekaligus barangkali teman-teman Jaban Jero ini ada yang tertarik nih. Dan di YouTube ada ya si Bob Kendang Jahanam. Jadi ini juga YouTuber, kemudian TikToker ya, kemudian kendanger. Oh, Gini. Oke. Tapi ya bukan kayak gitu. Ya, waduh, tapi keren ya, ini luar biasa ini perjalanannya. Terus gini, kita ngobrol kemudian si Bob itu pernah cerita tentang ini karena menginspirasi banget menurut saya. Yang pernah belajar kendang itu sampai ke gunung. Iya, benar. Nah, itu ceritain dong. Jadi dulu waktu saya pengen banget belajar kendang itu, saya kan pengen menguasai itu kendang-kendang kan ada beberapa elemen itu Mas Agus. Ya. Ada kendang klasik, ada kendang dangdut, kendang rampak, terus kendang karawitan dan lain sebagainya. Nah, saya nggak mau menguasai satu elemen toh, saya mau menguasai semuanya gitu loh. Jadi kalau mau terjun ke kendang totalitas itu. Jadi pernah saya di desa terpencil sekalipun dan di situ nggak ada sinyal selama 3 bulan itu. Saya pengen di sana itu namanya Desa Brongkol. Brongkol itu spill dong, itu Brongkol daerah itu mana? di daerah Gumelar, Kaliwiro, Wonosobo. Nanti Gumelar Wadas Lintang. Wadas Lintang. Gumelar Wadas Lintang apa? Wadas Lintang. Oh, ikutnya Wadas Lintang berarti. Jadi itu gunung banget Mas. Jadi desa ini gunung. Nah, ini desanya di sini. Brongkol itu. Ini gunung, ini desanya di sini. Celukan. Dan Selokan ya. sit. Dan di situ saya belajar selama 3 bulan, termasuk dari proses bikin kendang. Dari proses bikin kendang, proses bikin alat-alat musik lainnya, karena itu benar-benar orang yang menguasai tentang alat musik tradisional, dan situ saya pengen belajar ke sana. Selama 3 bulan itu saya benar-benar ngangsu ilmu, ibaratnya ngangsu ilmu di sana. Saya belajar gimana cara prosesnya bikin kendang, dari yang mulai kayu utuh, dan kayu itu harus kayu-kayu pilihan kayak nangka, kantil itu. Kayu nangka itu kayu apa sih Mas? Kayu nangka ya nangka. Nangka ya? Kayu nangka. Bahasa Indonesia nangka. Nangka, memang nangka. Nangka itu. Nangka tahu ya, kalau bahasa Inggrisnya itu star fruits. Starfruit. Oh, star fruits semangka nih ya. Nangka Saya nggak itu. paham bahasa Inggris. Aduh. Nangka memang bahasa Indonesia. Nangka ya, itu nangka. bahasa Inggrisnya gori. Gori, betul. Nangka bahasa Inggrisnya gori. Temennya cempedak. Cempedak. Gori. Sedulure cecek. Gue. Ya. Dan itu kayu-kayu pilihan Untuk menjadikan kendang yang bagus, dan juga ada kayu sonokeling juga itu bagus. sonokeling. Ya, Kalau orang Kaliwiro nyebutnya sanakeling ya. sonokeling. Itu memang kayunya keras. Keras luar biasa. Bagus itu buat bikin kendang. Dan kalau kayu-kayu biasa kan itu gampang meleot, ngulet. Apa sih bahasa Indonesia lah? Apa ya? Yang ngulet Ngulet. itu apa ya? Kalau kita pernah belajar IPA itu, kalau SD kalau nggak salah, kayu itu mengalami pengembangan apa sih namanya itu? Kalau musim hujan, nggak usah bahas IPA lah. Langsung orang penting kayu lah. Yang penting intinya ini Mas, kayu nangka, kayu sonokeling, kayu kantil, dan kayu-kayu lainnya itu. Tapi yang bagus itu 3 itu Mas. Untuk Saya membuat kendang. kendang. Terus kulitnya itu kulit macam-macam, ada kulit kerbau, ada kulit sapi, ada kulit. Kerbau bisa ya? Kalau kendang rampak jaipong itu khususnya pakai kulit kerbau. Kalau kulit terbaik, kulit sapi bisa. Bisa. Cuman kalau untuk kendang jaipong kurang bagus. Kulit sapi buat kendang klasik takdut itu sama kendang batangan itu bagus. Oh iya. Saya itu belum tahu, tapi pernah megang ya. Maksudnya yang buat rebab itu kulit atau apa itu? Kulit. Kalau itu kulit. Kulit. Kulit apa itu? Kulit sapi. Rebab. Iya. Yang ngek. Kulit sapi bisa, kulit kambing bisa.
Tapi tipis banget itu. Tipis dan itu melewati proses dari awal yang dari sapi dikeleti, terus dikuliti itu, terus dijemur sampai benar-benar kering, dan setelah kering nanti kita potong ukurannya berapa. Kalau rata-rata kendang sih untuk kendang cepong ukuran dari 18 cm sampai 30 cm. Itu benar-benar tipis itu karena dikerok, Mas. Untuk rebab itu Dikerok, benar-benar dikerok. Kebutuhannya seberapa nanti tergantung kitanya mau nyamannya seberapa, Mas. Tapi rata-rata semuanya dikerok. Oh, soalnya khusus rebab itu tipis banget. Dan itu rata-rata sih menggunakan kulit kambing. Kalau sing tipis banget itu, Mas, itu kulit kambing. Karena proses ngeroknya itu nggak lama. Kalau rebab kan nggak perlu suara kemplakan gitu kan. Oh iya. Oh iya, bedanya itu fungsinya ya. Kalau kendang kan pak pak pak, kalau rebab kan dia lebih ke menyerap suara yang di gema-gemanya itu. gema-gema. Oke deh. Nah, terus apa namanya? Kita bicara prestasi nih. Prestasi. Pastinya itu perjalanan kesenian itu tidak lepas dari prestasi-prestasi yang luar biasa. Prestasi itu tidak melulu harus menjadi juara, itu enggak. Prestasi itu dari tidak bisa menjadi bisa, itu menurut saya itu sudah prestasi. Nah, prestasi-prestasi yang paling berkesan nih buat si Bob nih, biar yang pastinya teman-teman Jaban Jero juga bisa mengambil pelajaran nih dari proses perjalanan si Bob. Jadi prestasi yang saya dapatkan, seperti Mas Bagus yang bilang ya, dari yang nggak bisa menjadi bisa itu sangat banyak sekali, Mas Bagus. Dari nol bahkan sampai di titik ini pun banyak prestasi yang dapatkan, seperti yang sayanya dulu nggak bisa dandani alat dewe. Kalau dandani alat harus ke tempat temene, sebelumnya nggak bisa dandani alat. Kalau rusak apa-apa itu harus dandan ke orang, terus kita mengeluarkan biaya lebih. Nah itu sekarang bisa sendiri, dari yang nggak bisa menjadi bisa. Dandani itu servis ya, membetulkan ya, itu bahasa Indonesia saya ndol. Gak masalah, karena pelaku budaya Jawa memang harus mengedepankan bahasa Jawa. Halo. Benar, besok belajar bahasa Indonesia lagi. Siap. Tapi yang jelas gini, apa namanya, itu dari proses tidak bisa menjadi bisa. Kemudian yang paling berkesan sejauh perjalanan si Bob ini. Kalau tadi kan dari proses pembelajarannya ya, proses belajar pernah sampai ke gunung sampai 3 bulan di sana. Oh, tapi tadi jeripayah susahnya belum diceritakan, Bob. Jeripayah susah di gunung itu. Yo banyak, Mas, kayak di sana itu yang terutama gak ada sinyal. Terus sinyal itu kan sangat penting ya buat kita komunikasi, karena di zaman sekarang ya, itu malah zaman dulu sih ya, walaupun zaman dulu kan udah ada aplikasi WhatsApp apa itu buat komunikasi antar teman itu. Nah di situ sangat langka sinyal sekali, susah sinyal. Terus di sana itu sampai saya itu ikut nanam padi, Mas. Nanam padi, terus buat akses jalan dari gunung ke bawah kotanya Wadan Lintang itu sangat susah sekali, dan kalau hujan pun turun ke akses itu sangat susah sekali, Mas. Brongkol nih, teman-teman Brongkol, kalau yang nonton masih inget nggak sama si Bob, dan si Bob yang hari ini terkenal ini pernah belajar di Brongkol. Nah, itu luar biasa sih sebenarnya. Nah, apa namanya, sosok yang menjadi panutan si Bob itu, yang menjadi guru di situ, namanya siapa? Spill dong. Kak Rianto. Saya ngundangnya sih Kang, karena Kang itu kan kakak, jadi Kang Rianto. Terima kasih buat ilmunya dulu, sampai saat ini saya bisa kayak gini. Jadi tanpa jenengan saya nggak tahu ilmu apa-apa. Bagian dua sih. Itu banyak sih, karena semua orang tak anggap guru, Mas. Dengan pun saya guru. Laron. Oh, Pak Rianto ya. Udah laron. Belum. Oh, belum. Kalau yang almarhum itu Pak Yanto. Pak Yanto ya, beda ya.
Pak Yanto itu malah rumahnya di Kota Wonosobo. Kalau Pak Rianto itu sekarang umur berapa, Bu? Pak Yanto sekitar 35-40-an lah. Oh, belum terlalu tua. Belum terlalu tua. 35-40 ya, hampir berimbangan sama saya. Nah, yang pastinya kalau beliau sendiri itu otodidak atau Pak Yantonya itu saya kira otodidak. Tapi kurang paham juga sih Mas, soalnya untuk backgroundnya Pak Yanto sendiri almarhum itu saya kurang paham dan kurang mendalami karena saya ketemunya waktu pentas. Nah, waktu pentas itu dulu saya dihajar habis-habisan sama dia. Dalam artian hajar itu, Bob, kamu kesini. Saya lagi pentas di sini. Saya lagi perform di sini. Kamu kesini. Saya suruh pegang alat. Gimana caranya kamu harus bisa gitu. Jadi latihan saya itu latihan langsung di panggung. Oh, keren kan? Sempet nervous gak? Itu keren. Wah, itu luar biasa ya, nervous. Bisa nggak ya? Nanti kalau salah gimana ya? Nanti kalau ngecewain gimana ya? Itu pasti ada pikiran kayak gitu. Tapi karena saya udah mindset pikiran saya, lah saya pasti bisa Mas. Bisa ngelewatin itu semua dan itu benar-benar kayak latihan saya benar-benar itu ya latihan di panggung udah. Itu benar-benar latihan mental, latihan benar-benar skill itu di situ. Kayak luar biasa sekali lah. Kalau kendang itu ada kuncinya nggak sih? Kalau gitar, kemudian mungkin rebana atau apa itu yang musik-musik tepuk itu kan ada kuncinya tuh. Bener. Drum juga kan ada. Kalau kendang itu ada? Ada Mas. Ada kuncinya. Ada rumusnya juga itu. Ada rumusnya. TB, TT, TB juga ada itu. TB, TT itu maksudnya tung, plak, tung, gitu. Oh, tungbla. Tungda itu ada semua. Oh, D itu det gitu. Lah kalau yang teplak dulu kalau ketipung itu. Nah, itu kalau kendang ketipung itu kan kalau asli kendang tabla itu kan dari India, Mas. Itu dari India. Asli kendang tabla itu dari India. Dan itu rumusnya juga ada itu. Ada rumusnya juga. Dan namanya peruntukan, namanya fill in itu ada semua dari kendang itu. Banyak kok ilmu-ilmu yang kayak gitu. Sekarang kalian kalau pengen belajar di YouTube udah banyak sekali tutorial kendang tabla, tutorial kendang jaipong, udah ada semuanya sekarang. Oh, Bang Sibob sendiri bikin tutorial itu enggak? Saya sempat bikin dulu Mas, tapi karena di YouTube gak rame dan saya gak terusin. Oh gitu ya, jadi sempat menyerah ya. Tapi bener sih emang kalau YouTube itu hari ini tuh wah luar biasa sulitnya itu. Tapi ya wujudnya kayak Sanggar Seni Bahaksara sendiri juga ini wujudnya yang penting berkarya, kita bergerak. Perkara mau nanti ada yang apresiasi terima kasih ya, kalau yang belum ya semoga ke depan itu. Tapi yang pasti ya gerak aja sih. Yang pastinya buat teman-teman Jaban Jero kita bisa ngambil banyak hal ya dari si Bob yang sudah dari nol kemudian belajar kendang, kemudian belajar itu sampai hari ini dia terkenal ini dan seramai ini jobnya ini. Kalau musim-musim wedding, musim nikahan atau ini bener susah banget pengen ketemu si Bob karena saking padatnya job. Bahkan sering ya satu hari itu di 3 tempat. Iya. Itu sering ya. 3 tempat. Luar biasa ya. Dan kita bicara cuan. Kita bicara cuan. Proses itu kan pasti berdarah-darah ya. Bener. Kemudian hari ini udah merasa menikmati ya, dan itu buat menyemangati teman-teman nih. Proses yang si Bob lakukan nih dari nol kemudian berproses sampai istilahnya itu kalau bahasa Jawa payu atau laku di pasar kemudian dapat cuan, itu gimana sih menurut Bang Sibob? Ya, itu untuk biar teman-teman itu tidak mudah menyerah. Siap. Jadi buat teman-teman semua, kita dari nol sampai sekarang itu kan nggak mudah. Kayak bagaimana kamu bisa perform di sana, bagaimana kamu bisa seperti dia, gitu kan Mas. Saya dulu itu Mas, saya tukang nonton Mas. Saya punya angan-angan, punya
pemikiran gimana sih, kok itu keren ya, gimana sih cara saya di situ, terus mereka tahu itu saya gitu mas, terus mereka menganggap saya itu keren gitu. Saya sempat jadi penonton gitu, keren memang dia keren. Nah saya pengen jadi seperti dia, dan itu sebagai acuan saya harus bisa seperti dia, dan saya belajar terus sampai di titik ini. Akhirnya memperbanyak relasi, yang penting mas, memperbanyak relasi, terus kayak tidak mudah puas, tidak apa mas, tidak cepat mudah marah, Apa ya? tidak cepat mudah puas, tidak mudah puas, tidak gampang puas. Itu tuh itu. Dan apa ya itu Tidak gampang puas dengan apa yang kita punya sekarang gitu mas. Jangan itu. mudah puas dengan apa yang kita sekarang, Dengan terus pencapaian belajar. hari ini. Gue maksudnya Iya. gitu. Tidak mudah puas dengan pencapaian hari ini. Jadi step terus naik terus ya, tiap hari upgrade level ya, tiap hari Upgrade itu level. upgrade skill. Nah, skill terutama mas, Skill. skill untuk saat ini ya, dengan perkembangannya zaman itu banyak variasi kendang yang edan-edan. Edan. Dan itu misalkan hari ini variasi digunakan, 2 minggu ke depan itu udah ganti lagi, Ganti lagi. dan kita mau nggak mau harus mengikuti perkembangan itu men, Up to date ya. up to date bener. Harus mengikuti perkembangan itu, karena 2 minggu itu udah hilang. Kayak lagu zaman sekarang, lagu banyak mas, lagu-lagu yang hit. Oh kita bikin lagu terus kita kan kadang di hajatan itu kan para audien itu menuntut, mas lagu ini dong gitu, mas lagu ini dong request. Nah otomatis itu kan tuntutan buat kita, dan kita harus bikin sampling lagu itu. Nah kita udah bikin susah payah sampai 2 hari 2 malam kita ngedit lagu itu, biar nanti ada yang request lagu itu kita kasih, karena kita pengen memberikan yang terbaik buat audien atau pelanggan kita sih mas, untuk di weddingan apa gitu. Jadi kita bikin lagu 2 hari 2 malam bahkan itu buat ngedit lagu sampai itu jadi. Dan lagu itu nggak berlangsung lama, paling 2 minggu 3 minggu udah ada lagu baru lagi. Karena seiring perkembangannya zaman kan audien lebih pinter mas. Jadi mereka up to date banget, cepet banget berubah. Beda Lebih kalau up to zaman date. dulu ya. Satu lagu yang hits ini bisa sampai berapa Puluhan tahun bahkan sampai sekarang. Kalau sekarang enggak ya, cepet Enggak, banget ya. cepet banget ke boomingnya, cepet banget hilangnya itu. Untuk saat ini lagu-lagu yang zaman sekarang, karena ngehitnya itu cuman paling sebulan 2 bulan itu udah hilang, udah timbul lagu baru lagi, hilang lagi yang kemarin. Nah, ini kita bicara ini penting ini. Ini bagi saya ini timingnya tepat banget dan penting banget disampaikan. Sekarang gini ya, kita dengar dari si Bob sendiri kalau misal bikin sampling lagu sampai 2 hari 2 malam itu pun belum tentu jadi ya. Belum tentu jadi. Nah kemudian proses dipakainya hanya berapa hari. Terus di wedding itu menurut si Bob yang hari ini itu sudah sebanding belum sih sama dengan value yang teman-teman musisi dapetin? Untuk cukupnya cukup, cuman untuk kayak menghargai lebih ke karya itu benar-benar kurang sebenarnya mas. Masih kurang, sangat kurang. Iya, menurut saya juga karena gini, maksudnya sebuah acara wedding nih, apalagi di pesta yang gede ya, pesta yang besar, itu dengan menghabiskan uang itu bisa nyampe itu ratusan juta. Tapi buat musisi itu paling sepil 3-2 juta. Itu masih ditawar. Ya habis buat umpamanya, habis buat WO itu puluhan juta mas. Kadang belum sewa gedung, belum catering. Itu mereka itu lebih tinggi loh mas. Bahkan 50, 30, 20, tukang foto pun sampai harganya juta-jutaan mas. Kita 3 juta masih ditawar. Dan itu dibagi sama teman-teman. Dan itu dibagi sama teman-teman. Berenam, berlima, berenam, bertiga, kadang bisa dihitung ya. Masya Allah. Ini tepuk tangannya itu tepuk tangan bukan.
ini memang perlu teman-teman tahu, maksudnya jerih payah yang dilakukan sama teman-teman musisi ini prosesnya itu panjang, bukan 1-2 tahun, puluhan tahun. Dan mereka itu sebenarnya yang dihargai itu bukan pas tampilnya, itu prosesnya. Benar. Prosesnya yang harus teman-teman hargai. Nah, ini perlu juga mindset masyarakat itu, karena kalau sebuah acara itu yang meramaikan itu pasti senimannya, musisinya, yang isi acaranya, mengisi kekosongan, kegabutan. Betul. Sekarang seramai apapun makanan, nggak ada hiburannya, hampa. Nggak ada. Kita sebagai seniman, penghibur, semewah apapun acara, kemudian nggak ada hiburannya, ya begitulah. Ya ada yang kurang nggak sih? Nah, kalau nggak ada kita, gitu kan? Betul. Nah, ini penting banget. Ini untuk mengedukasi masyarakat. Sekarang harga sound system bisa tinggi. Emang yang menyalakan sound system itu siapa sih? Bener. Isinya apa sih? Bener. Yang isi sound system itu siapa sih? Bener. Nggak mungkin isinya itu makanan, bunyinya kan nggak mungkin, ya nggak? Jreng, atung tak, jreng atau apalah. Bener nggak sih? Bener Mas Agus. Nah, ini kadang di situ saya merasa miris banget. Nah, ini Kenapa? penting ini. Yuk kita mulai evaluasi, dan semoga dari acara ini, dari apa yang dicuitkan Bang Sibok tadi, semoga itu bisa menstimulasi teman-teman. Belum berhenti sampai di situ Mas Agus. Oh, belum berhenti di situ. Oh, kadang kita udah matok harga segini ya, dan itu kan ada kayak sebuah komunitas dari pengendang sendiri, player keyboard sendiri, dari MC sendiri, dari singer pun sendiri udah ada komunitasnya dan ada wadahnya sendiri-sendiri. Sudah kayak bikin harga standar buat kita, standarin lah harganya, satu kota segini nih, satu kota segini semua nih biar adil. Dan di situ kadang mereka masih banting-bantingan harga, dari harga yang segitu aja kita udah murah, mereka berani banting lagi Mas Agus. Oh, berarti gini Bob, yang tidak menghargai itu berarti bukan hanya masyarakat. Dari pelaku seninya sendiri. Nah, ini buat para pelaku seni juga harus upgrade ini. Bener. Dalam arti upgrade itu bukan hanya memikirkan yang penting laku hari ini, berangkat bikin story, hanya sekedar butuh eksistensi. Kita butuh makan. Dalam arti kita butuh makan itu untuk maintenance, misal alat keyboardnya, maintenance kendangnya, atau mungkin kendang kulitnya tadi sobek atau apa, perjalanan, tracknya ke situ. Betul. Apalagi kalau zaman sekarang musim hujan. Jas hujan beli loh. Oh iya loh. Ya nggak sih? Beli. Emang kita kesana terus minta jas hujan dong? Enggak. Ya kan? Terus ada kerusakan di jalan, misalkan kita jatuh, misalkan ada apa-apa, kan kita yang nanggung sendiri. Iya. Masa harus ngerusak harga sendiri, rusak reputasi sendiri gara-gara harga. Ini setuju banget. Iya. Jadi para pelaku seni juga jangan menyalahkan masyarakat kalau pelaku seni sendiri belum bisa menghargai kesenimanan mereka. Oke, ini berarti ketemu titik temu Bob. Yang salah bukan hanya masyarakat, audiens dan itu, tapi kadang pelaku seninya sendiri yang nggak bisa menghargai seni. Benar sekali, bagus. Kecuali acara sosial ya, bro. Kalau acara sosial itu beda lagi ceritanya, bagus. Bahkan kalau bisa malah pelaku seni ngasih hibah seni, memberi. Bener. Itu kalau sosial. Tapi kalau untuk acara pesta men, ratusan juta men, 3 juta masih ditawar. Berarti 97 juta itu buat menghargai yang lain. Kita mana Mas? Saya deh. Aduh. Saya nggak tahu ya, karena saya bukan pelaku wedding ya. Tapi yang jelas itu buat gambaran. Yang pastinya kita harus menghargai kesenimanan kita. Semoga teman-teman seniman juga ini pada mendengar lah ya. Karena ini saya kira ini hampir seluruhnya itu merasakan seperti itu. Eman-eman lah, maksudnya eman-eman itu sayang banget. Karena hari ini seni itu juga harus bisa menghidupi, bener gak sih? Bener. Pelaku seni juga butuh menafkahi keluarga, bener gak?
nggak punya keluarga. Ya, ya maksudnya. Sorry ini maksudnya gini, butuh untuk hidup, butuh juga punya mimpi, punya cita-cita, pengen punya rumah sendiri ya kan? Ya, amin ya Allah. Pengen punya mobil, Amin. pengen punya bermanfaat buat yang lain juga butuh dana. Nggak bisa bermanfaat buat, ya bisa, kita bisa bermanfaat buat, tapi itu tidak bisa luas kalau kita nggak. Nah itu juga teman-teman harus memikirkan. Jadi Bener. pelaku seni jangan diinjak-injak ya. Dan diinjak-injaknya itu karena Pelaku seninya pelaku seninya sendiri. Ada mirisnya itu di situ Mas. Kecuali bukan pelaku seninya sendiri, bahkan itu teman sendiri pun kalau di khususnya di kota kita sendiri lah Mas. Kayak gitulah, saya kurang respect sih sama teman-teman. Kadang mereka yang udah merasa punya nama, terus kayak ada datang teman baru yang baru muncul nih, itu bukannya dirangkul, ayo kita sama-sama naik, biar ayo sih memajukan kota kita sendiri dengan berkarya, dengan ini. Tapi kalau ada yang satu mau tinggi, mereka jatuhkan. Jadi memang dari ya itu suka-suka menjatuh. Jadi atmosfernya itu beda ya antara di Kota daerah sendiri. kita, kota sendiri dengan daerah lain. Karena Benar. atmosfer kayak di Jogja, kayak di mana itu bagus itu atmosfernya, saling mendukung. Walaupun ada seperti itu, tapi nggak terlalu banyak lah. Kalau di sini memang kayak turun temurun ya, kayak itu kayak budaya turun temurun ya. Nah mungkin generasi berikutnya kita bisa itu. Nah ini yang terakhir nih Bob, Iya. yang terakhir sebelum kita closing nih bentar lagi, keinginan terdekat yang dipengen si Bob ke depan itu apa? Keinginan terdekat sih yang jelas pengen mempunyai wadah baru dengan apa yang saya miliki sekarang itu. Merasa kurang dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jangan banyak-banyak deh, 3 tahun ke depan aja Mas Bagus. Itu akan atmosfernya itu berbeda lagi, dan itu kita harus belajar lagi gimana sih caranya menjadi seniman yang dibutuhkan selalu sama masyarakat dan selalu dipakai masyarakat dan menjadi panutan yang jelas Mas. Yang jelas menjadi panutan kayak yang saya bicarakan tadi. Jangan sampai kita menjadi seniman yang seperti itu. Karena ke depan kan kita udah senior nih. Betul. Kalau ada yang baru kita rangkul lah. Betul. Jangan ditindas lah. Betul. Nggak sih? Nah itu karena seperti itu ke depan itu akan muncul bintang baru Bintang baru itu pasti. Karena gini juga, yang namanya seniman itu ada waktunya, bener nggak sih? Misal orang hari ini tuh bosen sama kita, nah mungkin besok akan muncul lagi. Tapi kalau di monopoli akhirnya kita itu naik levelnya juga sulit. Bener nggak sih? Bener sekali. Jan itu jago kandang, keluar kandang nggak dapet apa-apa. Ya. Keluar kadang menerkam yang lain. Ini apa lagi ya? Nah terus ini apa namanya, bikin wadah berarti ya. Berarti si Bob pengennya ke depan bikin wadah baru. biar teman-teman untuk berkarya di situ ya. Bener. Keren. Ya udah, yang jelas teman-teman semuanya kita bisa ngambil banyak hal dari perbincangan yang luar biasa ini malam hari ini dengan si Bob, dan semoga banyak sentilan-sentilan juga itu, semoga teman-teman seniman yang dengerin juga dan masyarakat yang mendengarkan juga sadar bahwa ini nggak main-main, ini itu prosesnya panjang. Kita itu nggak dibayar waktu performnya, nggak kok, prosesnya itu panjang. Hargain lah kalau nggak. Betul. Karena ya itu tadi, banyak hal yang dibutuhkan seniman. Seniman itu nggak hanya memikirkan hari ini, tapi apalagi ini pelestari budaya, kendang dan lain-lain, ini yang hari ini langka. Bener nggak sih? Udah langka Mas Bagus. Udah langka. Itu harus dihargai luar biasa. Oke deh. Dan terima kasih teman-teman Jaban Jero sudah mendengarkan sejauh ini, durasi yang panjang. Ini paling panjang kayaknya loh. Iya. Ini durasi paling Karena panjang dibanding ini yang lain. serius. Serius. Menjurus ke underground. Oh iya, ini sebenarnya tuh orangnya kocak banget. Jadi kalau di mana-mana ada si Bob itu suasananya jadi cair. Jadi percaya. Iya, jadi pecah. Tapi hari ini dia ngobrol serius, dan ini jarang banget si Bob ini ngobrol serius kayak gini ya. Oke, si Bob Marlan. Salam buat Pak Sumarlan ya. Oh, siap. Nanti tak salamin sama Babe. Iya, oke, keren, sukses selalu dan terima kasih. Kami pamit undur diri, kalau banyak salah
kita nggak ada niat apa-apa, kita hanya ingin kedepannya lebih baik ya. Siap. Dan terima kasih, saya banyak salah kata, mohon maaf, pamit undur diri. Saya Bagus AR. Saya si Bob Kendang Jahanam. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jangan lupa like, komen, dan Subscribe. subscribe.